warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Fitri dengan NIM 210304192 dari kelas 5 RKN ketiga Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari pertemuan 9 sampai 15 mata kuliah di Komunikasi Bisnis Digital guna memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil. Nah, untuk itu, mari saksikan pembahasan saya. Nah, sebelum menyaksikan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Di pembahasan pertama yaitu ada keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Alasan kenapa keterampilan presentasi bisnis ini menjadi penting, seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Nah, komunikasi efektif dalam presentasi bisnis juga melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Nah, dalam presentasi bisnis kita bisa menyusun strukturnya, dan di sini ada 3 struktur. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, isi utama, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Untuk teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif ada 3 macam. Yang pertama yaitu gunakan bahasa tubuh yang tepat. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik. Yang ketiga, sertakan testimoni pelanggan. Nah, penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis ini dapat menggunakan gambar, video, atau media lainnya. Dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Nah, cara mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Nah, siapa sih yang nggak pernah gugup kan? Jadi, rasa gugup saat presentasi bisnis ini adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin kita sampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup. Lalu ada menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang efektif. Nah, itu tadi pembahasan tentang keterampilan presentasi bisnis. Kita lanjut pembahasan yang kedua. Pada pembahasan yang kedua ini, kita mengambil judul Komunikasi Interpersonal dan Kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi atau pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Contohnya, komunikasi interpersonal itu atau antar pribadi, seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, baik itu menonton film, belajar, dan bekerja. Menurut Erwin Page, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antar 2 orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Nah, ciri-ciri komunikasi interpersonal itu ada 4. Yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misalnya telepon, ponsel, email, medsos, dan lainnya.
Lalu yang ketiga dilakukan 2 orang atau lebih. Lalu yang terakhir yaitu terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal ada 5. Yang pertama keterbukaan atau openness, yang kedua empati atau empati, yang ketiga sikap mendukung, yang keempat sikap positif, dan yang kelima keterbukaan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Nah, itu definisi kelompok menurut Deddy Mulyana pada tahun 2005. Klasifikasi kelompok ada 2. Yang pertama kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, kelompok primer ini bersifat dalam dan meluas, sedangkan kelompok sekunder itu bersifat dangkal dan terbatas. Lalu bentuk komunikasi kelompok ada 2. Yang pertama komunikasi kelompok kecil, yang kedua komunikasi kelompok besar. Lalu fungsi komunikasi kelompok ada 5. Yang pertama menjalin hubungan sosial, yang kedua fungsi pendidikan, ketiga fungsi persuasi, keempat pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, serta yang terakhir yaitu ada fungsi terapi. Nah, itu tadi pembahasan tentang komunikasi interpersonal dan kelompok. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Yaitu negosiasi bisnis. Nah, negosiasi bisnis ini adalah proses komunikasi dan interaksi antara 2 atau lebih pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, dalam negosiasi bisnis, kedua belah pihak memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, negosiasi bisnis merupakan proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Tujuan dari negosiasi bisnis ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, tujuannya ini ada 4. Yang pertama, penjualan produk atau jasa. Yang kedua, kerjasama bisnis. Yang ketiga, penyelesaian konflik. Dan yang keempat adalah pemecahan masalah. Negosiasi bisnis merupakan keterampilan yang penting yang harus dilakukan oleh setiap pelaku bisnis. Negosiasi bisnis dapat membantu pelaku bisnis untuk meningkatkan penjualan, mendapatkan kerjasama bisnis, menyelesaikan konflik, dan memecahkan masalah. Berdasarkan tujuannya, negosiasi bisnis dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, negosiasi distributif dan negosiasi integratif. Nah, negosiasi distributif ini adalah negosiasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan salah satu pihak. Sedangkan negosiasi integratif adalah negosiasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Tahap-tahap dalam negosiasi ada 4. Yang pertama, persiapan, pembukaan, proses negosiasi, dan penutupan. Negosiasi bisnis harus dilakukan dengan etika. Negosiator harus bersikap jujur dan adil dalam negosiasi. Negosiator juga harus menghindari perilaku yang dapat merugikan pihak lain. Jadi kesimpulannya, negosiasi bisnis adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap pelaku bisnis. Negosiasi bisnis dapat membantu pelaku bisnis untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, itu dia pembahasan tentang negosiasi bisnis. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu etika dalam komunikasi bisnis. Nah, pengertian etika sendiri, etika yaitu berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak. Nah, peran etika juga ada 2. Yang pertama, etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapat sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Lalu etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai,
serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma-norma yang berguna untuk terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik, etis, dan norma. Etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari istilah etik, etis, dan norma. Tindakan untuk melakukan etika disebut sebagai tindakan etik. Dan sifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebutnya bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Macam-macam etika ada dua. Yang pertama yaitu etika deskriptif dan yang kedua adalah etika normatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu yaitu keadaan dari manusianya itu sendiri, sedangkan faktor eksternal itu keadaan yang berasal dari luar diri manusia yang meliputi pendidikan, lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Secara umum, etika digolongkan menjadi dua, yaitu etika umum yang mempunyai isi tentang prinsip dan moral dasar serta etika khusus atau etika terapan yang keberlakuannya khusus. Sedangkan etika khusus digolongkan menjadi etika individual dan sosial. Mengenai etika sosial digolongkan lagi menjadi beberapa golongan, yaitu adalah etika keluarga, etika politik, etika profesi, etika lingkungan hidup, dan sikap kepada sesama, dan kritik ideologi. Ada 4 nih hierarki etika, mulai dari mikro sampai makro. Yang di terbawah itu ada moralitas pribadi, etika profesi, etika organisasi, dan yang terakhir etika sosial. Nah, itu tadi pembahasan etika dalam komunikasi bisnis. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Di pembahasan terakhir ini kita mendapatkan judul teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Nah, situs jejaring sosial itu ada seperti Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, MySpace, dan lain-lain. Nah, pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu terdiri dari otomatis kantor, berbagi informasi dengan karyawan, bertukar informasi, tetap berhubungan dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Dalam praktek komunikasi bisnis, diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian. Nah, pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu ada otomatis kantor, berbagi informasi dengan karyawan, bertukar informasi, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai, menjalin kerjasama atau berkolaborasi, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, serta menghemat biaya. Lalu yang terakhir ada biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan lebih murah. Nah, walaupun ada kelebihan, tentu saja teknologi digital ini memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau digitalisasi. Yang kedua, memungkinkan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerja, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus. Lalu yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada pengguna ini sehingga menghambatnya kemampuan empati dan sosial. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teknologi digital dalam komunikasi. Setelah kita pelajari, ternyata banyak juga ya manfaatnya dan juga ada beberapa kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kita harus bijak dalam menggunakannya. Nah, sangat seru sekali bukan pembahasan kita pada kali ini. Nah, itu dia pemaparan materi dari pertemuan 9 sampai 15 dari saya.
Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.